Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala islama aqidah wa ja'ala islama imama wa ja'ala al-qur'ana imama wa ja'ala Indonesia bidaulatan mustaqilatan bi'ar-rasyidatin wa anwa'in mukhtalifah wa bidzalika aujaba alaina al-ikhwah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam yang saya hormati, Dewan Juri yang arif dan bijaksana dan yang saya cintai dan yang saya banggakan, teman-teman seperjuangan, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan sebuah pidato yang bertema peran santri dalam kemerdekaan. Dr. Does Dekker pernah berkata, apabila tidak ada semangat para santri, maka jiwa patriotisme ini tidak akan ada hingga sampai sekarang. Lantas, apa peran santri dalam kemerdekaan negeri? Pada tanggal 22 Oktober, negara Republik Indonesia menetapkan pada tanggal tersebut sebagai Hari Santri Nasional. Di saat perang Surabaya sedang terjadi, di mana para kiai dan para santri melawan para penjajah yang sudah terusir dalam negeri, namun mereka datang kembali. Yang dilakukan oleh para santri dan para kiai, mereka melawan para penjajah demi menjaga harga diri sebuah negeri. Hadirin yang berbahagia, ketika kita membicarakan tanah air, maka kita sedang membicarakan negara kita tercinta. Multatuli mengibaratkan negara Indonesia laksana jamrud yang berada di dataran Khatulistiwa. Profesor Kiai Haji Qori Shihab mengibaratkan bumi Indonesia laksana tanah sekeping surga yang dihamparkan di persada Nusantara. Dua ungkapan tersebut mengungkapkan betapa indahnya negara kita tercinta. Dalam buku Mansur Daman, Pancasila Dasar Negara, hal ke-9 mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang penuh dengan keragaman, penuh dengan kemajmukan, mulai dari suku, ras, bangsa, budaya, bahkan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak dulu telah mengajarkan kepada kita bagaimana menyikapi suatu perbedaan. Buktinya ada Piagam Madinah dan ada Perjanjian Hudaibiyah. Ini membuktikan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menerima perbedaan, baik di kota Mekah maupun di kota Madinah. Agama Islam yang diturunkan kepada baginda Rasulullah adalah Islam yang rahmatul lil alamin. Menurut Profesor Kiai Haji Akil Siroj, agama Islam yang rahmatul lil alamin adalah Islam yang damai, Islam yang toleran, serta bisa menghargai suatu perbedaan tradisi dan perbedaan budaya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu. Hadirin, negara Indonesia adalah negara yang multikultural, namun semuanya disatukan di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda bangsa namun tetap satu jua. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Papua, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sunda. Mereka hadir membela agama sebagai wujud kehormatannya, membela negara sebagai wujud kecintaannya. Almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam manuskripsinya pernah berkata, hubbul watan minal iman, mencintai tanah air adalah sebagian dari iman.
Lantas apa peran santri untuk negeri? Menjaga keutuhan negara, menjadi generasi penerus bangsa adalah salah satu wujud fungsi kita untuk negeri. Hadirin rahimakumullah, bukan masalah tinggi atau rendah jabatannya, dari mana asalnya, dari mana golongannya. Ketika negara memanggil, maka semua berhak dan berkewajiban untuk mendatanginya, sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 3, bahwa mengatakan setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk membela negara. Hal ini selaras dengan yang termaktub di dalam penggalan Quran surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, al-ayah. Shadaqallahul azim. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Diperkuat kembali oleh hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jama'atun rahmatun wal furqatun adzabun. Berjamaah itu rahmat, bercerai-berai itu bangunan azab. Hadirin masyarul muslimin rahimakumullah, kesimpulannya adalah marilah kita menjadi pemuda-pemudi yang berguna untuk negeri, agar kita bisa mendapatkan negara yang baldatun sayyibatun walaupun ghafur. Cukup sekian dari saya. Kul masofa wada makadar wabillahi hidayah wa taufiq wa ridha wal inayah. Kama qala Ibnu Malik fi kitabil Alfiyah, mubtada'un zaidun wa atirun khabar, in qulta zaidun atirum man yaqtadar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya?